Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi lookup. Jadi gambarannya fungsi lookup ini seperti ketika kalian belanja di supermarket. Pada saat kalian melakukan pembayaran, biasanya kasir akan melakukan scan barcode yang ada pada barang. Jadi begitu kasir melakukan scan barcode, maka otomatis di layar monitor akan tampil nama barang dan juga harganya. Jadi fungsi lookup seperti itu, dia akan mencari kode barcode itu di tabel yang ada pada data toko. Kode itu adalah nama barang apa, harganya berapa. Nah, kita akan coba belajar membuat yang seperti itu ya. Oke, ini adalah contoh fungsi lookup, dimana untuk menggunakan fungsi lookup ini kita pertama harus memiliki tabel bantu. Jadi tabel bantu ini adalah tabel yang berisi database kita. Jadi apakah database nama barang, nama siswa, dan lain sebagainya. Nah, sementara kita juga harus memiliki yang namanya tabel utama. Jadi nanti di tabel utama inilah kita akan mengetikkan rumus VLOOKUP. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi ketika saya memasukkan ID SP pada kolom ID di tabel utama, maka otomatis akan menampilkan nama barang dan harga. Jadi fungsi lookup akan mencari kode SP ini pada tabel bantu itu apa gitu. Jadi dia lihat SP, nah dicari sini, oh di tabel bantu ini kode SP itu adalah nama barangnya sepatu, kemudian harganya 125.000. Jadi kalau saya ketik lagi misalnya DS, dia akan menampilkan dasi, harganya 15.000, SP lagi, seperti itu. Jadi kita akan mengetik rumus VLOOKUP itu pada kolom nama barang dan harga barang. Jadi dengan menggunakan ID sebagai kata kuncinya. Oke, sudah ada gambaran mengenai fungsi lookup. Nanti kita belajar cara menggunakannya. Baik, sebelum kita belajar fungsi lookup, kita pelajari dulu bentuk-bentuk tabel bantu. Jadi tabel bantu terdiri dari dua, ada tabel bantu yang berbentuk vertikal dan ada tabel bantu yang berbentuk horizontal. Nanti kita lihat seperti apa perbedaannya tabel bantu vertikal dan horizontal. Ini adalah contoh tabel bantu yang berbentuk vertikal dan tabel bantu yang berbentuk horizontal. Jadi kalau kita perhatikan tabel bantu vertikal itu kepala tabelnya ada di baris pertama. Jadi pada saat kita melakukan input database, maka yang kita akan melakukan inputnya di baris kedua dan seterusnya. Misalnya di sini kalau kita tulis SP, nama barangnya adalah sepatu, kemudian harganya 125.000. Nah, untuk menambahkan database yang berikutnya kita tulis di baris berikutnya lagi, misalnya DS, nama barangnya dasi, harganya 15.000. Nah, jadi pada tabel bantu vertikal semakin banyak database, maka tabelnya akan semakin tinggi. Jadi akan ditambah terus ke bawah seperti ini. Sedangkan kalau tabel bantu horizontal, kepala tabel itu ada di kolom pertama ini. Jadi pada saat kita melakukan input database menggunakan tabel bantu horizontal, kita menambahkannya di kolom kedua dan seterusnya. Misalnya seperti ini, kita ketik SP, nama barangnya adalah sepatu, kemudian harganya 125.000. Kemudian barang kedua, kodenya adalah DS, nama barangnya dasi, harga 15.000. Oke, jadi sudah bisa bedakan antara tabel bantu yang berbentuk vertikal dan tabel bantu yang berbentuk horizontal. Nah, yang perlu kalian ketahui
dalam fungsi lookup kita ada yang namanya ID atau kata kunci. Jadi setiap komponen pada tabel vertikal ini diwakili oleh ID atau kata kunci. Jadi pada tabel bantu vertikal sepatu itu diwakili oleh ID SP. Jadi kita cukup menginput kode SP maka akan menampilkan data sepatu dengan harga 125.000. Nah, ID ini tidak boleh mirip atau tidak boleh sama. Dia harus bersifat unik. Jadi satu entitas diwakili oleh satu ID yang bersifat unik. Kita tidak boleh menuliskan seperti ini, SP, kodenya sama tapi nama barangnya misalnya sendal. Nah, ini tidak akan bisa, karena nanti fungsi lookup akan mencari berdasarkan ID. Seandainya dia cari SP, maka dia nanti akan bingung apakah menampilkan sepatu atau sendal. Oleh sebab itu, ID tidak boleh bersifat umum. Nah, jadi dia harus bersifat unik. Terus pada tabel bantu vertikal, ID adalah kolom pertama. Jadi otomatis kolom pertama pada tabel bantu ini akan dianggap sebagai ID atau kata kunci. Nah, sedangkan kolom kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah entitasnya atau isi dari ID tersebut. Sedangkan pada tabel bantu horizontal, ID atau kata kunci itu berada pada baris pertama. Nah, sementara entitas atau isi dari tabel itu berada pada baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui dulu sebelum kita belajar menggunakan fungsi lookup.